Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Istiqomah, NIM 31219176, kelas A5 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Indonesia Power. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seorang, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan keselamatan kerja, suatu keadaan di mana para pekerja terjamin keselamatannya pada saat bekerja, baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat, alat kerja, proses, pengolahan, juga tempat kerja, dan lingkungannya juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya, maka produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan. PT Indonesia Power. Indonesia Power merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN Persero yang berkembang di pembangkitan listrik resmi. Saat ini, Indonesia Power mengelola 14.578 MW pembangkit yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Papua, di mana tahun 2016 Indonesia Power berhasil berkontribusi terhadap produksi listrik nasional sebesar lebih kurang 29%. Untuk melakukan pengelolaan bisnis dan sistem pembangkitan, Indonesia Power telah mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi yang meliputi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, SMK 3, ISO 55001, ISO 5001, ISO 26000, ISO 31001, dan ISO 37001. ISO 9001 adalah sistem manajemen mutu, ISO 14001 adalah sistem manajemen lingkungan, ISO 28000 adalah sistem manajemen pengamanan rantai pasokan, ISO 55001 adalah sistem manajemen aset, ISO 50001 adalah sistem manajemen energi, ISO 26000 adalah Guideline on Social Responsibility, ISO 31001 adalah sistem manajemen resiko, ISO 37001 adalah sistem manajemen anti penyuapan. Kebijakan K3 di Indonesia Power. Indonesia Power mempunyai komitmen dan kesadaran untuk selalu meningkatkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Hal ini dikarenakan produktivitas pegawai dan akan meningkatkan seiring dengan meningkatnya rasa kenyamanan dan keamanan di lingkungan perusahaan dengan mengacu pada 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Keputusan Direksi Nomor 41K/010/IP/2012 tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan di PT Indonesia Power. Yang ketiga, Keputusan Direksi Nomor 165K/010/IP/2016 tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di PLTU Batubara di Indonesia Power. Fire and Safety Academic. Fire and Safety Academic merupakan fasilitas pelatihan K3 milik Indonesia Power yang berkonsentrasi pada penanganan keadaan darurat di unit pembangkit Low Rank Coal. FSA ini menyediakan program pendidikan dan pelatihan bidang K3 dengan menggunakan miniatur peralatan umum yang ada di pembangkit antara lain simulator control room, pembangkit, miniatur coal handling, fire ground yang dilengkapi peralatan umum pembangkit seperti bunker, trafo, smoke chamber, peralatan-peralatan ketenaga listrikan, gedung workshop, dan fasilitas lainnya yang dilengkap di Indonesia. Berikut merupakan daftar pelatihan yang tersedia pada fasilitas FSA. 1. Training damkar level A atau B atau C atau D. 2. Sertifikasi AK3U, AK3 listrik, K3 teknisi listrik. 3. IHT P3K. 4. Pelatihan dan simulasi tanggap darurat.
5. Training Safety Officer tingkat pelaksana dan penyelia. 6. Workshop penyusunan hierarchy dan identifikasi peraturan perundangan. 7. IHT kontraktor, Safety Management System. 8. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran low rank call pada PLTU. Penghargaan K3 PT Indonesia Power. Sebagai bukti kinerja dari Departemen K3L PT Indonesia Power, berikut ditampilkan beberapa penghargaan K3 yang diraih oleh PT Indonesia Power pada tahun 2020 yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. 18 pembangkit zero aksiden, 8 pembangkit P2HIV, 3 SMK3 atau emas. Kesimpulannya, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk mendapatkan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya adalah mencapai produktivitas setinggi-tingginya. Maka dari itu, K3 mutlak dilaksanakan pada setiap jenis bidang pekerjaan tanpa terkecuali. Sarannya adalah setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga penerapan K3 berhasil diterapkan dan dikembangkan, dan setiap orang yang berada di tempat kerja harus berperan dalam melaksanakan K3. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.